Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas siswa yang hadir hari ini. Sebelumnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Wilda Tulus Lusna, Hadir, Bu. Cici Rifani Asmi, Hadir, Bu. Agnes Rahmawati. Hadir, Bu. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa ada yang tahu apa itu Undang-Undang Dasar tahun 1945? Bu, Ya, Cici, apa itu Undang-Undang Dasar tahun 1945? Dasar itu merupakan sebuah peraturan yang berisi beberapa pasal. Yang lain? Bu. Baik, jadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah sebuah konstitusi atau sebuah hukum tertinggi yang berlaku di negara Republik Indonesia, di mana semua peraturan perundang-undangan itu berada di bawah pedoman Undang-Undang Dasar. Nah, pada tahun 1945, tanggal 22 Juni, Indonesia melakukan sidang BPUPKI, di mana hasil sidang itu yaitu merupakan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu sendiri merupakan rancangan awal dari Undang-Undang Dasar. Nah, pada proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Indonesia disahkan melalui beberapa amandemen. Amandemen pertama yaitu terjadi pada tahun 1999, di mana merubah beberapa pasal, yaitu mengenai MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, serta hak asasi manusia. Amandemen kedua yaitu terjadi pada tahun 2000, di mana mengubah pasal tentang BPK, keuangan negara, dan otonomi daerah. Baik, amandemen ketiga yaitu mengubah beberapa pasal. Yang pertama yaitu pemilihan umum, partai politik, dan Dewan Perwakilan Daerah. Amandemen keempat juga terjadi pada tahun 2002, mengubah pasal MPR, DPRD, DPR, dan DPDK. Nah, selanjutnya ada yang tahu berapa isi dari Undang-Undang Dasar? Ya, Cici? 3, Bu. Apa itu? Pembuka, isi, Dan tutup. Oke, jawabannya sudah benar, tapi ada yang salah. Bagian pertama yaitu pembuka, yang meliputi dasar negara Pancasila, tujuan negara, dan bentuk negara. Bagian kedua yaitu batang tubuh, bukan isi. Nah, batang tubuh itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 4 pasal peralihan. Di mana pasal peralihan ini berisi tentang struktur dan penyelenggaraan negara. Nah, yang terakhir yaitu penjelas, di mana bab ini berisi tentang penjelas lebih lanjut dari isi pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Berikut saya tampilkan kasus yang terjadi pada tahun 2022 mengenai pemilu. Silahkan disimak terlebih dahulu ya. Sorotan usai mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Prima dan menjatuhkan hukuman kepada KPU untuk menunda pemilu. Namun Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pemirsa, membantah adanya putusan yang memerintahkan penundaan pemilu. Zulkifli menyebutkan dalam amar putusan disebut bahwa menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Bagi tafsir publik, menurut Humas PN Jakpus, siapa saja berhak untuk berkomentar, namun inilah putusan majelis hakim. Dalam amar itu tidak spesifik menyatakan bahwa menghukum tergugat untuk menunda pemilunya. Coba baca putusannya, kan sudah ada tuh, sudah di mana-mana ya. Di situ dikatakan bahwa menghukum tergugat untuk menunda tahapan pemilu, iya kan? Dengan waktu 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Itu. Jadi mengenai apakah itu menunda pemilu itu, ya silahkan diartikan. Tapi itulah amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten kota adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas bersesuaian dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengenai perbuatan melawan hukum oleh badan dan garis miring atau bisa pemerintahan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau bisa pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Menimbang bahwa walaupun gugatan para penggugat adalah dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUA Perdata, namun substansi sengketa dalam perkara aku adalah berupa akibat diterbitkannya keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian, secara substansi hal tersebut adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, maka menjadi kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama bahwa telah terjadi kosongan hukum dengan perihal gugatan dalam perkara aku, yaitu di luar dari substansi yang diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan berwenang mengadili perkara aku harus dibatalkan. Menimbang bahwa oleh karena peradilan umum CQ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tidak berwenang secara kompetensi absolut mengadili perkara aku, maka eksepsi tergugat tentang gugatan kabur dan materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan gugatan selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa karena pembanding semula para penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada para pembanding terbanding semula para penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dan perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili menerima permohonan banding pembanding garis miring semula tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 757 garing PDTG 2022 PN Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut. Mengadili sendiri dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan peradilan umum CQ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara aku. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, menghukum para terbanding para penggugat untuk membayar biaya timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, Sugeng Riono SHM selaku Hakim Ketua, dengan Subakran Hadi Mulyono SHMH dan Haris Munandar SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu Fajar Soni Sukmono SMH Panitera pengganti pada pengadilan tersebut tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berkepara ataupun kuasanya. Jadi demikian dari putusan pengadilan tinggi, nanti segera dikirim ke PN pengaju dan pusat untuk diberikan kepada para pihak dan panitera untuk disampaikan di segera diangkut di kantor. Ya, demikian saya kira perkara sidang ini dinyatakan selesai dan dinyatakan tutup. Nah, setelah kalian menyimak video ini, apa yang ada yang bisa mengaitkan video ini dengan materi kita sebelumnya? Oke, tidak ada ya. Nah, melalui video ini, pada tahun 2022 terjadi penundaan pemilu yang dilakukan oleh beberapa partai politikus dan menteri. Nah, karena banyaknya pelanggaran yang terjadi, tidak ada hal yang jelas atau alasan yang sah untuk penundaan ini.
Maka dari itu banyak kritikan dari masyarakat dan banyak juga menteri dan politik mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Nah, melalui kasus ini dapat kita simpulkan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tahun 1945 yang ditegaskan dalam pasal 21 ayat 2 di mana pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari undang-undang ini agar kita bisa menjaga keberlangsungan negara dan menjaga kedaulatan rakyat. Untuk itu, Ibu minta kepada kalian agar pemahaman kalian lebih jelas dan lebih mengerti. Ibu minta kalian untuk membagi dalam beberapa kelompok. Nah, tugas kalian, silahkan kalian cari kasus dan kalian analisis apa kaitannya dengan undang-undang tersebut. Nanti Ibu akan suruh kalian maju ke depan ya untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Apakah anak-anak sudah menemukan kasusnya? Sudah, Bu. Baik, kepada Wilda, perwakilan dari kelompok 1 dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan kasus yang telah Ibu sampaikan tadi, yaitu sengketa penetapan daftar pemilih. Adanya pemilih yang tidak terdaftar atau terdaftar ganda sehingga mengugat penetapan daftar pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Yang kedua itu sengketa pencalonan. Adanya calon yang digugat syarat pencalonannya seperti tidak mematuhi syarat administratif atau adanya pelanggaran dalam proses pencalonan. Yang ketiga itu pelanggaran kampanye. Yang keempat sengketa perhitungan suara. Yang kelima sengketa penetapan perolehan kursi. 6 pelanggaran netralitas. 7 sengketa hasil pemilu. Sekian, terima kasih, Bu. Baik, Ibu ingin bertanya, apa hasil analisisnya? Kasus, misalnya di kasus yang pertama, apa kaitannya dengan undang-undang? Kasus yang pertama itu adalah Baik, terima kasih penyampaian materi dari Wilda Tulusna. Sedikit koreksi ya, sebenarnya kalau kita menganalisis kasus ini, kita kaitkan dengan materi kita, bukan judul kasus gitu. Jadi kita analisis materi kita, apa itu yang berkaitannya dengan undang-undang, pasal berapa gitu kan. Nah, karena masih banyak yang keliru dengan tugas dari Ibu, nah kita jadikan tugas di rumah. Jadi karena jam pelajaran kita sudah habis, kita tutup materi kita hari ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama.